Halo teman-teman, selamat datang di channel Au Kisah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Zaman dahulu kala, di hulu Sungai Samba, tepatnya di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jala, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Di desa ini tinggallah sepasang suami istri, yaitu Tumbung dan Ingey. Kedua pasangan suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbung sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak memperbolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal inilah yang membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini, diadakanlah keramaian dan upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan tempik sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda, maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian pesta tersebut. Ingey ingin sekali datang ke tempat keramaian tersebut dan ia hendak mengajak suaminya agar mau ikut pergi bersamanya. Tetapi sang suami menolak ajakan itu dan malahan melarang istrinya pergi. Akibatnya, terjadilah suatu pertengkaran kecil di antara kedua suami istri ini, yang akhirnya sang suami pergi meninggalkan istrinya itu, lalu pergi ke hutan untuk berburu. Ia berangkat dengan membawa sebatang sumpitan, dan sebelum berangkat, ia mengatakan kepada Ingey agar jangan sekali-sekali meninggalkan rumah dan jangan mendatangi tempat pesta tersebut selama kepergiannya. Ingey menangis terisak-isak dan hatinya sangat sedih karena suaminya yang begitu posesif terhadap dirinya. Ia pun merenungkan nasibnya yang tidak beruntung itu dan terlintas di pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai di desanya itu. Lalu ia mendandani dirinya dengan baik, dan setelah semuanya rapi, ia pun berangkat ke tempat pesta itu seorang diri. Wajahnya yang cantik dipulas dengan dandanan yang baik dan rapi, menambah cantiknya Ingey. Dan kehadirannya di pesta itu disambut dengan gembira oleh kawan-kawannya, dan terutama tuan rumah yang menyelenggarakan pesta tersebut. Di samping itu pula, ada juga perasaan keras orang lain yang hadir dalam pesta itu melihat kehadiran Ingey hanya seorang diri saja dan bukan bersama-sama dengan suaminya. Sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam suatu pesta pada waktu itu, Ingey disuguhi makanan dahulu dan dipersilakan menikmatinya. Setelah acara makan ini selesai, ia baru diperkenankan mengikuti keramaian yang ada.
Lalu Inge sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari, mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan gendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut baram dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Inge, istri Tumbung. Adapun Tumbung yang telah kembali pulang ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Pintu dan jendela rumah semua tertutup. Tidak ada suara yang kedengaran. Tumbung berpikir dalam hatinya, apakah yang telah terjadi atas istrinya? Tumbung kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Dicarinyalah istrinya itu di sepanjang rumah, namun tidak ada. Yang ada hanya pakaian yang bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Sedangkan di dalam lemari tidak ditemuinya pakaian istrinya yang bagus-bagus. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbung terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta itu. Tanpa pikir panjang, Tumbung pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati itu. Lalu Tumbung berangkat ke tempat pesta di mana istrinya berada. Melihat kehadiran Tumbung yang sekonyong-konyong di tempat pesta itu dengan wajah yang marah, orang-orang menjadi heran, terutama Inge, istrinya. Ia menjadi sangat ketakutan terhadap suaminya. Dengan suara yang lantang, Tumbung berkata, "Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak." Setelah berkata demikian, Tumbung melemparkan binatang buruannya itu ke tengah-tengah orang banyak. Dan ajaibnya, binatang tersebut dapat hidup kembali dan meloncat ke sana kemari, kemudian keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Lalu siang itu, cuaca yang semulanya bersih dan baik tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya, disertai dengan angin ribut dan halilintar yang sambung menyambung. Adapun Tumbung juga menjadi takut. Wajahnya pucat pasi. Karena perbuatannya, maka terjadilah malapetaka pada hari itu. Ia pun segera berlari pulang ke rumahnya, melewati hujan lebat dan halilintar yang semakin mengganas itu. Ia menyesali dirinya yang telah melakukan perbuatan demikian. Ketika ia dalam perjalanan ke rumahnya, tiba-tiba saja halilintar tersebut menyambar Tumbung dan ia pun menjelma menjadi batu yang sangat besar di tepi Sungai Barong. Perjalanan Tumbung melarikan dirinya ini sampai sekarang menjadi syair di kalangan masyarakat setempat yang berbunyi, "Mudik Barong, Tumbung berlari, halilintar datang menghantam. Tuhan tiada mengasihani karena kesalahan perbuatannya sendiri. Mudik Barong, terlindung Tanjung, halilintar menghantam menjalaman Tumbung. Tumbung menjelma menjadi batu tersohor, tamatlah riwayatnya karena kebodohannya." Inge yang telah berada di dalam rumahnya menjadi semakin takut. Tiba-tiba halilintar yang semakin mengganas itu menyambar rumahnya sehingga terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di Sungai Samba, dan menjelma menjadi batu. Sedangkan Inge sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu. Dan menurut cerita, pada batu tersebut
hanya terdapat sebuah lubang. Dari lubang itulah Inge selalu mengeluarkan tangannya dan memanggil orang untuk meminta tolong agar mengeluarkannya dari dalam batu itu. Tersebutlah kemudian orang tua Inge yang berusaha untuk mengeluarkan anaknya dari dalam batu tersebut. Lalu ayah Inge mengumpulkan penduduk desa Tumbang Barong untuk membantu usahanya ini. Orang-orang pun datang untuk menolong. Ada yang membawa kapak, beliung, palu, pahat, dan lain-lain. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat bersama-sama ke tempat Inge. Melihat orang-orang yang banyak datang tersebut, Inge mengeluarkan tangannya, meminta tolong dengan katanya, "Ambillah saya." "Mari saudara-saudara, kita hancurkan batu ini," kata ayah Inge. Orang-orang pun mulai menghancurkan batu itu. Ada yang memukul, memahat, mengampak untuk memecahkan batu itu. Tengah mereka bekerja, tiba-tiba saja turun hujan lebat dengan kilat dan petir yang menggelegar. Orang-orang pun tidak dapat meneruskan pekerjaannya. Lalu mereka dikejutkan oleh suatu pemandangan yang menakutkan dan mengherankan, yaitu batu-batu yang telah mereka pecahkan kini kembali baik seperti semula. Melihat keadaan demikian, ayah Inge berkata, "Sekarang kita pulang saja, besok kita kesini lagi." Dan mereka pun pulang bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, ayah Inge berkata, "Syukur kalau besok usaha kita dapat berhasil." Esok harinya, mereka pun berangkat lagi. Namun, semua usaha yang mereka lakukan tetap tidak berhasil. Dan keadaan yang mereka alami terulang lagi. Mereka akhirnya kembali pulang dengan tangan hampa. "Besok kita akan bekerja lagi. Dan sebelumnya, kita akan mengadakan pesta dahulu dengan menyembelih ayam dan babi. Mungkin karena kita belum mengadakan pesta ini, hari selalu hujan," kata ayah Inge. Lalu pada malam itu mereka pun mengadakan pesta semalam suntuk di rumah ayah Inge. Setelah itu paginya mereka berangkat bersama-sama ke tempat Inge. Sesampai di sana, baik tua maupun muda, laki-laki, perempuan, dan anak-anak semuanya bekerja memecahkan batu tersebut. Dari lubang batu itu, Inge berkata, "Ayo, kalian ambillah saya." Orang-orang terus bekerja keras. Tapi tiba-tiba hujan pun turun lagi. Kejadian ini terulang kembali dan segala usaha mereka tidak berhasil. Lalu orang-orang tua di desa ini dimintai pendapatnya. Tapi semuanya tidak mampu memberikan suatu jalan keluar, dan kata mereka, mungkin hal ini sudah kehendak Tuhan karena kutukannya kepada Tumbung dan Inge. Pada akhirnya tinggallah Inge seorang diri di dalam batu itu. Meskipun keadaannya sudah demikian, orang tuanya tetap saja sayang kepadanya. Setiap hari makanan diantarkan untuknya di dalam batu itu. Ayahnya juga meminta kepadanya agar ia bertabah menerima kenyataan itu, karena ayahnya bersama-sama penduduk desa tidak mampu lagi membebaskannya. Demikianlah hidup Inge, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun di dalam batu itu. Menurut cerita pada masa itu, setiap orang yang ada melewati batu itu, Inge selalu memanggil meminta tolong. Selain itu, ada juga di antara orang-orang yang pergi ke tempat itu untuk menyuruh Inge membuatkan anyaman, tangguh darah, dan menjahitkan sarung. Semua pekerjaan ini
dapat dilakukan dengan baik oleh Ingei. Pada suatu hari, ada beberapa orang pedagang mudik dari desa Tumbang Samba. Mereka menggunakan sebuah perahu besar, dan mereka adalah orang baru yang sama sekali tidak mengetahui tentang peristiwa yang pernah terjadi di daerah itu. Pada waktu mereka melewati batu tempat kediaman Ingei, mereka mendengar orang memanggil dan melambaikan tangannya melalui lubang batu yang besar itu. Mereka pun menambatkan perahunya dekat batu besar tersebut. Melalui lubang batu itu, mereka melihat di dalamnya ada seorang perempuan yang cantik. Lalu Ingei memohon pertolongan kepada mereka untuk menyelamatkannya. Mereka pun berunding. Sebagian di antara mereka mau menyelamatkan Ingei, tapi sebagian lagi tidak setuju. Alasan mereka yang tidak setuju itu karena mereka sama-sama ingin memiliki Ingei. Jadi bila Ingei dapat diselamatkan, akan menimbulkan perkelahian di antara mereka. Mengetahui perundingan mereka itu, berkatalah pimpinan mereka, "Sudahlah, jangan kalian ambil perempuan itu. Nanti jadi bahan rebutan. Syukur kalau ia perempuan baik-baik. Tapi bila ia perempuan hantu, maka sangat tidak menguntungkan." Mendengar kata pemimpin mereka itu, tiba-tiba seorang di antara mereka lalu menombak Ingei dengan teken. Seketika itu juga Ingei berteriak karena kesakitan dan akhirnya ia meninggal. Bertepatan dengan terjadi peristiwa itu, orang tua Ingei datang untuk menemui Ingei guna memberikan makanannya. Adapun para pedagang ini segera mendayung perahunya melarikan diri meninggalkan tempat itu. Mengetahui bahwa Ingei telah meninggal, betapa marahnya orang tua Ingei ini dan katanya, "Sampai hati kalian telah membunuh anakku." Lalu kedua orang tua Ingei mengutuk para pedagang-pedagang itu. Demikianlah cerita Tumbung dan Ingei yang karena perbuatannya telah menjelma menjadi batu, yang bukti-bukti peninggalannya masih dapat kita jumpai sampai sekarang di hulu Sungai Samba dan Sungai Barong Katingan. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kesalahan, baik itu dari isi cerita maupun cara penyampaian saya dari awal hingga akhir cerita, saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.